الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama ruku dan sujud, yang merupakan aktivitas yang paling utama selama kita hidup di dunia. Ruku dan sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nilai manakala sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dicontohkan Rasul serta dilaksanakan dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah. Dua syarat ibadah akan diterima oleh Allah. Pertama, sesuai aturan. Kedua, ikhlas semata-mata karena Allah. Pembahasan tentang aturan sudah semikian banyak buku dan karya para ulama, dan bahasan demikian banyak. Bahkan perbedaan pandangan antara para ahli demikian terus-menerus sejak dahulu sampai saat ini. Dan itulah ilmu yang terukur. Namun yang tidak terukur adalah keikhlasan. Keikhlasan sulit diukur. Boleh jadi ada orang yang dipandang ikhlas padahal tidak ikhlas. Dan boleh jadi ada orang yang dipandang tidak ikhlas padahal ikhlas. Ikhlas hanya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Karena itu tidak tepat bagi kita menilai orang lain tentang keikhlasan, tapi hendaklah kita masing-masing bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah ikhlas, apakah belum. Dan untuk mengetahui keikhlasan diri kita, ada baiknya kita mempelajari akhlak orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah sebagai ahli surga. Para nabi, para rasul, dan al-mubasysyaruna bil jannah. Di samping para nabi, para rasul, dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang sudah diinformasikan kepada umat bahwa mereka adalah ahli surga. Antara lain, kita perhatikan bagaimana keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan semuanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau para nabi, para rasul sudah dijamin mereka adalah ibadah dibimbing oleh wahyu. Tapi untuk tingkat para sahabat bukan dibimbing oleh wahyu, tapi karena mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, dan mereka dibimbing oleh Rasulullah. Ketika kita mendengar bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an saat mendapatkan perintah dari Allah melalui Rasulnya untuk menjadi imam, Rasul bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam, aku tidak kuat karena aku sakit. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar dan istri Rasul, berkomentar, langsung mendekat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka." Ya Rasulullah, kenapa engkau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan engkau? Memang kenapa? Abu Bakar itu mudah menangis. Kalau membaca Al-Quran terdengar tangisan, bagaimana sedang dalam keadaan menjadi imam? Rasul bersabda, "Muruhu falyusalli." Sudah dia saja yang menjadi imam. Apa yang membuat Abu Bakar mudah menangis? Apakah dia banyak dosa? Dia susah melaksanakan perintah? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Terutama saya sedih sebagai hamba yang sangat lemah.
Saya yang harus berkata, saya yang mesti banyak menangis, bukan Abu Bakar. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu malam beliau melakukan perjalanan, memeriksa keadaan rakyat. Pada saat itu beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, melakukan perlawatan. Kalau di antara masyarakat, di antara umat, ada yang sedang memerlukan pertolongan, bantuan. Betapa berat tanggung jawabku kalau aku tidak memberikan pertolongan sebagai pemimpin. Maka Umar bin Khattab di perjalanan mendengar seorang sedang membaca Al-Quran di tengah-tengah qiyamul lail. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sampai ayat ini dibaca, Umar bin Khattab tiba-tiba gemetar hatinya, menggigil badannya, pucat wajahnya, bercucuran air mata, sedang berada di atas kendaraan himar. Lalu beliau turun, duduk menyandar ke satu pohon. Dalam keadaan napas terengah-engah dia berkata, qasamun wa rabbil ka'bah innahu lahaq. Ada apa gerangan dengan ayat yang dia dengar? Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti menimpa, pasti terjadi. Kalimat ini direspon oleh Umar dengan kalimat, qasamun wa rabbil ka'bah. Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh aku terancam dengan siksa ini. Tak seorang pun ada yang mampu membela diriku, menjauhkan diriku dari siksa yang mengancam diriku. Dosa apa yang pernah dilakukan oleh Umar? Bukan dia yang banyak dosa, kita yang banyak dosa. Tapi kenapa justru dia yang gemetar dengan ayat tersebut? Kita tenang-tenang saja. Apakah ini tanda keikhlasan? Orang ikhlas ternyata senantiasa menuduh dirinya sebagai orang yang masih jauh dari surga dan dekat ke neraka. Ulama ahli ibadah mengatakan, al-mukhlisu yattahimu nafsahu bit-taqsir wal imhal fi jambillah. Orang yang selalu beribadah dengan ikhlas selalu menuduh dirinya sebagai orang yang belum mampu beribadah dengan benar. Sebagai orang yang menuduh dirinya sebagai yang belum mampu menjauhi kemaksiatan. Nabi Ibrahim alaihissalam setelahnya membangun Ka'bah, maka beliau memandang dirinya sebagai orang yang berjasa besar kepada umat. Justru beliau berdoa dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah kami Allah, ibadah kami Allah. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui kelemahanku. Kembali kepada sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, begitu mudah menangis sampai gemetar, sampai hampir jatuh pingsan. Dan setelah Umar bin Khattab merespon ayat tadi dengan kalimat qasamun rabbil ka'bah innahu lahaq. Demi Allah, siksa Tuhanku pasti akan menimpa diriku. Tiada seorang pun yang akan mampu membela diriku. Demikian respon Umar saat mendengar ayat inna azab rabbika lawaqi'. Dan bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, di atas mimbar dia berkata, "Lau annani baina jannati wan nar, lakhtartu an akuna ramada." Sekiranya aku sudah berada di antara surga dan neraka dan aku diberi pilihan saat ini, apakah engkau mau jadi manusia terus ataukah engkau pilih untuk menjadi debu? Pasti akan kupilih lebih baik menjadi debu. Aku tidak sanggup menghadapi posisi antara surga dan neraka. Aku akan kemana dimasukkan oleh Allah. Demikianlah para calon ahli surga. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, satu sore dia membaca masa lalu, kemudian membayangkan masa mendatang. Sampai ajal tiba, apa yang harus kupersiapkan saat ini? Tiada seorang pun tahu tentang usia, berapa lama lagi kita akan mengarungi kehidupan ini. Ali bin Abi Thalib menunduk kepada Allah, berlinang air mata, dan dia berkata, "Ya dunia,
Ghurri ghairi. Ali ta'arradti. Am ilayya tashawaqti. Bayantuki thalathan la raj'ata fiha. Hayhata hayhat. Fa'umruki qasir. Wa khataruki haqir. Ahin min qillati zadi wa bu'adi safar. Wa wa'athati at-tariq. Ali bin Abi Thalib ditanyakan oleh Muawiyah kepada Mutarrif, terangkan kepadaku apa yang mengagumkan engkau tentang Ali. Mutarrif berkata, aku tidak sanggup. Semua perbuatan dia sangat mengagumkan. Engkau harus menyampaikan kepadaku apa yang paling mengagumkan engkau. Maka akhirnya Mutarrif berkata, aku menyaksikan Ali pada satu sore. Dia menunduk menghadap kepada Allah sambil berkata, wahai kenikmatan dunia, wahai daya tarik dunia, jangan kau dekati aku, jangan kau rayu aku. Bila engkau merasa penting untuk merayu, rayulah orang lain. Sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Hayhat, hayhat, jauh, jauh, jauh. Kalian jauhlah, jauhi aku. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ahin min qillati zadi wa bu'ani safar wa wa'athati tariq. Usiamu hai dunia cuma sebentar. Kenikmatanmu sangat hina. Sedangkan perjalanan yang aku tempuh sangat jauh. Aku belum punya bekal yang cukup untuk menghadapi masa mendatang. Ali merasa belum punya bekal untuk menghadapi akhirat. Padahal beliau tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Justru kita yang sering berbuat maksiat, merasa tenang-tenang menghadapi akhirat. La haula wa la quwata illa billah. Inilah tanda-tanda keikhlasan yang mesti kita miliki. Kita belajar kepada mereka. Mereka orang-orang ikhlas. Memandang dirinya masih jauh untuk mencapai derajat muttaqin. Sebaliknya zaman sekarang, banyak orang yang kerjaannya menuduh orang lain salah. Dan memandang dirinya sebagai orang yang paling hebat. Kita doakan orang-orang seperti itu dapat ampunan dari Allah. Dapat hidayah. Dapat memperbaiki diri. Dan apabila sifat tersebut tertanam dalam diri kita, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafrallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya Allah yang Maha tahu kalau kita saat ini sedang melaksanakan ibadah salat Jumat, apakah kita akan bertemu lagi dengan Jumat berikutnya? Atau boleh jadi di antara kita hadir pada Jumat ini di dalam salat Jumat merupakan Jumat terakhir. Kapan lagi kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah? Ibadah Jumat kalau Jumat ini tidak tercapai, ibadah yang berkualitas. Salah satu langkah yang harus kita tempuh agar ibadah kita berkualitas, hendaklah kita masing-masing memandang diri sebagai orang yang masih jauh dari surga Allah dan masih ditunggu dengan neraka Allah, kecuali kita mendapatkan rahmat ampunannya. Kita akan masuk surga dengan rahmat Allah. Kita akan aman dari siksa dengan ampunan Allah. Rasulullah menegaskan, la yudkhilanna ahadakum amalul jannah. Tiada seorang pun dari kalian punya amal yang dapat menjamin kalian masuk surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Rasul bersabda, wala ana, termasuk aku, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja aku sudah dijamin oleh Allah masuk surga dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, bukan dengan amalnya. Sungguh, kalau tingkat Rasul saja seperti itu,
apatah lagi tingkatan kita. Maka amal kita masih jauh untuk mencapai sempurna. Kita berharap kepada Allah. Allah curahkan ampunan rahmat kepada kita. Kita berharap kepada Allah. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita berharap kepada Allah. Allah selamatkan kita dari azab jahannam dengan ampunannya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-ghaibi wa syahadah. Ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Karunia Engkau curahkan selalu kepada kami. Dan kami baru mampu bersyukur dengan lisan. Mengucapkan hamdalah. Sementara perbuatan kami masih banyak melanggar aturan-Mu. Banyak karunia-Mu yang masih kami sering salah gunakan di hadapan Engkau. Banyak perintah-Mu yang belum kami laksanakan. Banyak larangan-Mu yang masih kami langgar. Ilana ya Tuhan kami. Sekiranya tidak Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Kepada siapa ya Allah kami harus melarikan diri dari kejaran azab-Mu dan siksa-Mu. Engkau Maha tahu kami sangat berharap padamu. Dan Engkau Maha tahu kami tidak akan putus asa mengharapkan ridha dan rahmat-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami. Ampuni semua dosa orang tua kami. Ampuni semua dosa hamba-hamba yang beriman padamu. Curahkan rahmat-Mu kepada umat Nabi-Mu ya Allah. Allahumma raham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hanya Engkau yang Maha tahu berapa lama lagi kami dapat bernafas di muka bumi. Hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Di mana kami akan kedatangan ajal. Rabbana ya ilahana, kapanpun dimanapun ajal menjemput kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami ya Allah dari bahaya su'ul khatimah. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'al mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.